Kembali lagi di iNews Today, pemirsa kita update lagi nih bagaimana perkembangan terkini di Bogor ya. Ya, hujan deras yang mengguyur kota Bogor pada Selasa kemarin mengakibatkan longsor terjadi dan juga menewaskan 2 orang warga di Kampung Empang, Bogor Selatan, Jawa Barat. Ya pemirsa, ini kembali lagi kami tampilkan ini proses-proses evakuasi korban longsor yang terjadi malam tadi. Longsor terjadi di Kampung Empang, Kecamatan Bogor Selatan dan mengakibatkan 6 rumah warga di RT 7 RW 4 terdampak. Longsor setinggi 30 meter terjadi malam tadi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan ada 13 korban yang sudah berhasil dievakuasi, 2 orang warga meninggal dunia sementara 4 orang lagi belum ditemukan. Longsor juga mengakibatkan jalur kereta api relasi Bogor-Sukabumi menggantung sepanjang 15 meter. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca longsor di Bogor, kita akan ajak Anda untuk kembali bergabung melihat situasi di sana. Sudah ada Furkon Munawar yang akan mengupdate informasi terkini. Selamat pagi, Furkon. Ini kondisinya posisinya di rel kereta api ya yang menggantung Iya, 15 betul, betul. meter Betul tersebut. banget. Apakah sudah berhasil ditambal longsorannya? Dan mungkin pertanyaan kita selanjutnya adalah jika kemudian rel kereta api itu bisa ditambal kembali, apakah ini memungkinkan untuk kembali dilewati? Mengingat kalau tadi Ila bilang kemungkinan akan terjadi longsor susulan gitu, longsor lagi karena daerahnya rawan longsor. Baik Aldi, Ella, pemirsa seperti yang nampak di belakang saya ini, inilah bantalan rel kereta jurusan Bogor Sukabumi yang menggantung akibat tanah yang menjadi bantalannya itu longsor, dan nampaknya memang ini terjadi akibat guyuran hujan yang tiada henti sejak Selasa malam sampai Rabu dini hari. Nah, ini tentu berkonsekuensi berakibat kepada longsornya tanah. Longsoran tersebut akhirnya menimpa ada 3 rumah yang dihuni oleh 17 jiwa begitu. Iya, Gila. dari proses yang Anda lihat sekarang, apa yang sedang dilakukan? Kereta api sudah dihentikan begitu ya, dan apa yang sedang dilakukan pada saat ini? Ya, tentunya kereta api dengan sendirinya dihentikan operasinya yang khususnya yang Bogor jurusan Bogor Jakarta begitu Bogor Sukabumi begitu pun sebaliknya. Dan kami melihat di lokasi sudah begitu banyak petugas dari PT KAI untuk melakukan proses rehabilitasi. Cuma mungkin kalau untuk bantalannya gantung kemungkinan besar tidak akan bisa selesai hari ini. Ini karena perlu ada evakuasi dari alat-alat berat. Tentu harus orang ahli yang bekerja, dan yang ada di sini ini bukan petugas yang secara langsung bertanggung jawab terhadap rekonstruksi bantalan yang longsor ini. Jadi mereka ini hanya berusaha untuk merehabilitasi satu rel kereta, satu bantalan kereta yang normal, dan ini akan dinormalisir barangkali ya upaya untuk ke sana. Mungkin nanti akan bisa disampaikan oleh Bu Eva Hairunisa yang kebetulan ada bersama kami di sini. Baik. Oke, kita masih menunggu ya Ibu Eva Hairunisa nanti menjelaskan soal detailnya penanganan evakuasi. Tapi Furkon, dari tanah longsoran yang cukup dalam tersebut sampai 15 meter, bagaimana kondisi di bawahnya gitu, wilayah yang terdampak longsoran rel kereta itu? Ya tentu saya tadi melihat langsung ke lokasi memprihatinkan ya. Jadi material longsoran itu betul-betul langsung menimpa rumah dan tertutup. Rumah tersebut hancur, dan sekarang juga proses evakuasi terhadap 4 warga yang masih tertimbun juga masih sedang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Jadi semua tanah longsoran dari material yang bantalan longsor ini memang langsung jatuh ke bawah dan tentu menimpa rumah-rumah itu. Dan memang kondisinya sangat memprihatinkan. Makanya ini proses evakuasi agak sedikit menyulitkan. Karena apa? Karena memang alat berat nggak bisa masuk karena kan gangnya kecil ke lokasi itu. Jadi upayanya akhirnya secara manual, ada TNI, ada Polri, ada BPBD, Tagana dan lain sebagainya turun langsung secara manual melakukan proses evakuasi, walaupun memang membutuhkan waktu lama ya, karena kan tidak ada alat berat yang bisa masuk ke lokasi itu. Baik, Furkon, Anda tadi menyebutkan ada Ibu Eva Hairunisa di sana. Apakah bisa ada informasi yang didapatkan? Silakan. Baik, sudah bersama saya Bu Eva Hairunisa. Ibu Eva Hairunisa. Ibu Eva, sebentar. Ini Bu Eva Hairunisa sebetulnya ada di lokasi dengan saya, dan beliau bisa memberikan langsung informasi terkait dengan perkembangan terkini dan lalu apa yang akan dilakukan oleh PT KAI terkait dengan bantalan yang longsor ini. Ibu, silakan Bu. Bu Eva Hairunisa. Silakan Ibu.
Ibu Eva Hairunisa, Humas Daob 1 Jakarta. Baik. Ya, eh, jadi hari ini memang seluruh perjalanan KA lintas Bogor ini itu dibatalkan ya, dan sebaliknya Bogor Sukabumi dan Sukabumi Bogor karena memang dampak longsoran yang terjadi berdampak ke jalur rel ya, longsoran yang terjadi berdampak ke jalur rel di wilayah antara stasiun Paledang dan juga stasiun Batu Tulis. Jadi kronologis awalnya itu untuk longsoran ini terjadi pada pukul 00, merupakan dampak lanjutan dari longsoran yang sebelum itu terjadi di wilayah bantaran sungai pada saat malam. Jadi awalnya longsoran itu terjadi di bantaran sungai Kampung Sinar Sari ya, Kecamatan Bogor Selatan, itu pada Selasa malam. Kemudian atas kondisi tersebut, petugas daerah rawan kami yang sedang posko langsung berjaga di sekitar area jalur rel untuk melakukan pemantauan, dan kemudian terjadi longsor lanjutan yang berdampak ke jalur rel itu pada dini hari tadi pukul 10.05. Dan melalui pendataan oleh petugas yang di lapangan itu terdapat sekitar 25 meter kondisi jalur rel yang menggantung. Ya, Bu Eva, sejauh ini bagaimana dampak rel kereta api yang longsor ini terhadap operasional dari PT KAI Daob 1 sendiri, Bu, terhadap jalur-jalur lainnya? Apakah ada kemudian alternatif yang diberikan untuk para pengguna kereta api? Ya, baik. Jadi penanganan atas kondisi dampak dari longsoran yang berdampak di jalur rel ini, seluruh tiket yang sudah dibeli itu dapat dibatalkan ya, sehingga kita menggunakan mekanisme penumpang dapat melakukan pembatalan dengan penggantian BNK 100%, dan kami juga sangat mengingatkan bahwa pembatalan tidak harus dilakukan hari ini, jadi bisa dilakukan sampai dengan 7 hari ke depan seperti itu. Nah, untuk saat ini sendiri di seluruh media informasi kami, baik itu RKI 121 media sosial ataupun juga di kontak center 121, pengguna bisa menanyakan informasi berkelanjutan tentang perjalanan KA Pangrango. Namun yang sudah dapat kami pastikan informasinya untuk hari ini, pada Rabu 15 Maret 2023, seluruh perjalanan KA mulai dari KA pertama sampai dengan KA terakhir nanti dibatalkan, sehingga pengguna jasa yang sudah membeli tiket ini bisa melakukan proses pembatalan dengan tadi dan tidak harus dilakukan hari ini juga. Untuk proses pembatalan bisa dilakukan di stasiun Paledang Bogor ataupun juga stasiun Sukabumi. Dan yang kita lakukan hari ini tim Prasarana Transportasi Jakarta memaksimalkan proses perbaikan jalur rel agar dapat dioperasikan kembali seperti itu. Untuk perjalanan KA esok hari akan kami update kembali informasinya pada sore malam hari. Baik, Bu Eva, melihat dari kerusakan yang ada ini, Bu Eva, kira-kira berapa lama akan bisa diperbaiki? Karena kan kita lihat juga itu cukup dalam begitu ya longsornya. Jadi kalau untuk jalur longsornya sendiri ya, memang tadi ada prediksi mungkin kita sampai 2 hari ya. Tapi untuk perjalanan KA-nya kita sedang berupaya memaksimalkan ya, untuk dapat menggunakan satu jalur lainnya yang tidak terdampak. Gitu. Ini kan ada 2 jalur ya, ada trek gitu. Tapi ini tentunya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh tim Prasarana Daob 1 untuk memberikan penguatan struktur pada jalur tersebut. Nah, nanti kita akan melihat tentunya apakah dari sisi keselamatan dan keamanan ini dapat dilalui atau tidak seperti itu. Nah, ini akan kita informasikan kembali. Jadi tadi saya sampaikan masyarakat bisa melihat update informasinya melalui seluruh media informasi PTKI, media sosial RKI 121, atau bisa juga bertanya melalui kontak center RKI 121 atau stasiun terdekatnya akan terus diletakkan informasinya, diberikan informasinya mengenai kondisi perjalanan KA Pangrango esok hari seperti apa. Oke, jadi tiket akan di-refund dalam waktu 7 hari, juga PT KAI akan terus memberikan update informasi kepada para penumpang yang sudah membeli tiket. Tapi Bu Eva, saya ingin tahu juga, ini kan
lumayan menggantungnya cukup panjang juga. Apakah nanti ini akan mempengaruhi kondisi dari rel tersebut gitu? Kita takutkan kalau menggantung seperti itu bisa mungkin ada kemungkinan rel akan putus atau bagaimana? Apa ini kuat gitu menahan beban rel sendiri? Ya, untuk itu tadi yang saya sampaikan ya, bahwa yang kita lakukan pada saat melakukan koordinasi perjalanan KA, misalnya nanti diputuskan kapan perjalanan KA akan dapat dioperasikan, tentu keputusan ini melalui berdasarkan seluruh pertimbangan dan proses evaluasi dan pemantauan yang langsung dilakukan di lapangan. Artinya pertimbangan utama tentunya untuk keselamatan dan keamanan perjalanan itu yang nomor satu, dari berbagai sisi, baik itu dari sisi prasarana tadi seperti itu yang akan jadi pertimbangan dari ketentuan pola operasi nantinya. Jadi kalau memang jalur ini dinyatakan aman, ya artinya memang ini sudah melalui berbagai proses pemeriksaan, perbaikan, dan juga pemantauan yang dilakukan oleh tim dari PT KAI Daob 1 Jakarta. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bu Eva. Kita juga berharap semoga ini segera bisa dilakukan rehabilitasi begitu sehingga perjalanan kereta api untuk masyarakat juga bisa lancar kembali. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eva dan warga Bogor yang sudah membeli tiket. Mohon bersabar ya karena PT KAI bilang tadi akan diberikan informasi secara terus-menerus kepada pemirsa kapan kemudian jalur tersebut bisa digunakan kembali. Betul, jangan lupa cek tadi ya di websitenya KAI bagi masyarakat yang ingin mengetahui seperti apa cara refundnya, kemudian jalur-jalur mana saja sih yang terganggu begitu. Baik, dan jangan kemana-mana pemirsa, kami akan bahas usai jeda terkait anak pedangdut yang masih berusia 15 tahun ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba. Iya pemirsa, setelah jeda tetaplah bersama kami di iNews Today.